menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berlatih keterampilan coaching ya. Untuk memulai keterampilan ini sebelumnya izinkan saya di praobservasi pengamatan saya ini melakukan beberapa kesepakatan dengan panjenengan supaya nanti yang saya dimaksud itu lebih jelas gitu nggih. Yang pertama, untuk penilaian kita ini kita sepakati ada 3 indikator, yaitu yang pertama yang perlu Bapak Ibu cermati yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa dan aktif, kemudian menyusun pertanyaan berbobot. Kemudian yang keempat, menyusun percakapan tersebut dalam alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu nggih. Ini yang kesepakatan yang nanti mau kita amati. Kemudian yang kedua, ini saya bertanya sama Pak Arif, kompetensi coaching apakah yang ingin dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi memfasilitasi pembelajaran. Oke, memfasilitasi pembelajaran. Terus selanjutnya, Pak, bagian kompetensi mana dari memfasilitasi pembelajaran tersebut yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi ini strategi pembelajaran di dalam kelas, Bu. Iya, oke Pak, terima kasih. Strategi pembelajaran di dalam kelas ya, ini yang lebih ditekankan ya. Kemudian yang keempat, Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini yang diinginkan itu apa, Pak? Indikatornya nanti tercapainya rencana aksi, kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Oke, Pak. Oke, itu ya nanti di sini bisa tersolusikan atau tidak nih. Yeah, oke. Untuk selanjutnya mari kita lakukan jenengan sama Bu Ayun keterampilan coachingnya. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah saya boleh meminta waktunya Pak Arif? Monggo Bu Ayun. Pada kesempatan kali ini mohon maaf ya Pak sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Saya mau menyampaikan unek-unek, mau mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas, Pak. Oh ya, kira-kira permasalahan apa ya, Bu Ayun ya? Mengenai pembelajaran anak-anak, Pak, seperti itu. Tujuan diskusi kali ini berarti kan tadi tentang apa? Anak-anak. Okay. Kemudian setelah diskusi ini apa yang Bu Ayun harapkan? Saya itu memiliki permasalahan bahwa di dalam kelas itu anak ada yang memiliki kemampuan yang sangat cepat sekali dalam menangkap pembelajaran, tapi juga ada yang cukup lambat, Pak, sehingga harapan saya nanti setelah diskusi ini saya memiliki
solusi terhadap permasalahan tersebut mengenai anak-anak di dalam kelas saya, di mana mereka itu yang harapan saya ya mereka memiliki kemampuan untuk menerima pembelajaran dengan baik, dapat memahaminya dengan baik, dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh dari dalam kelas tersebut, seperti itu Pak. Terus berarti kekuatan apa ya Bu Ayun yang dapat untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki saat ini, saya merasa saya sudah agak mempelajari ya Pak. Saya melihat bahwa anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang sangat beragam, sehingga saya mempelajari pembelajaran diferensiasi mengenai bagaimana caranya untuk memahamkan anak-anak, bagaimana caranya untuk membuat anak-anak itu nyaman di dalam kelas, sehingga nantinya anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan aktif, menyenangkan, dan juga yang jelas juga tujuan pembelajaran secara spesifik dalam mata pelajaran saya matematika ya tercapai seperti itu Pak. Kira-kira ada hambatan enggak Bu untuk yang menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan atau gangguan yang saya alami saat ini tuh belum lanyah, apa sih bahasa Indonesianya itu ya, belum lancar sekali ya Pak dalam penerapan strategi diferensiasi itu sendiri, karena saat ini yang saya lakukan masih melakukan pembelajaran diferensiasi konten, belum ke yang lainnya, sehingga untuk hambatannya mungkin saya juga belum melakukannya secara utuh, sehingga saya anggap itu masih belum sempurna seperti itu Pak. Nah kira-kira berarti ada solusinya gimana itu Bu, untuk mengatasi hambatan yang Bu Ayun alami seperti itu? Solusi saya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, saya berusaha akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan 3 strategi itu sendiri. Jadi sekaligus ini sebagai rencana aksi saya ya Pak ya. Nanti saya akan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran diferensiasi konten, proses maupun produknya sendiri. Dalam pembelajaran diferensiasi kontennya, saya menyiapkan anak-anak untuk belajar satu melalui buku teks, juga bisa melalui infografis. Saya juga menyediakan buku-buku ringkasan, ibaratnya ada ringkasan materi seperti itu sendiri. Kemudian juga dari video pembelajaran yang saat ini mungkin bisa kita ambil dari YouTube dan sebagainya. Untuk diferensiasi prosesnya dalam pelaksanaan di dalam kelas, saya berencana untuk melakukan scaffolding ya Pak ya, bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan lebih. Jadi saya yang kemarin itu kan mungkin menganggap anak-anak itu sama. Jadi masalah dalam pembelajaran kok ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, ada yang tidak langsung paham, itu mungkin bantuan saya terlalu sederhana, belum seperti yang saya rencanakan nantinya ini. Niat saya akan memberikan bantuan lebih kepada anak-anak yang memang membutuhkan, dan bagi anak-anak yang memang sudah mampu ya
tingkat bantuannya tidak sebanyak yang sangat membutuhkan itu Pak, seperti itu. Jadi tadi ada 3 strategi ya Bu? Ya, masih satu. Masih satu, Iya. baru satu. Iya, yang ketiga, yang terakhir adalah kemungkinan saya berencana untuk strategi yang terakhir adalah melakukan pembelajaran diferensiasi produk Pak. Nanti dalam prosesnya anak mungkin saya minta untuk memberikan hasil, atau misalkan saya memberikan tugas, nanti saya berikan kebebasan untuk mereka mau mengumpulkan dalam bentuk video, mau dalam bentuk PPT, infografis, atau hanya sekedar tulisan tangan kalau memang mereka mampunya seperti itu Pak. Kira-kira waktunya kapan itu Bu? Pelaksanaannya Bu? Waktunya saya harapkan sih nanti ini kan kita ini penerimaan rapot, jadi nanti selama awal semester 2 saya harapkan sudah mulai saya jalankan per Januari tersebut. Dalam 1 bulan awal itu saya berusaha untuk menerapkan semuanya tadi. Misalkan kontennya saya persiapkan, saya laksanakan, proses maupun produknya juga saya terapkan. Nanti saya akan melihat ke dalam 1 bulan itu, kalau memang bisa ada perubahan, nanti saya akan lanjutkan. Atau memang belum ada, ya nanti harus saya variasikan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Berarti kan mungkin nanti ada capaian keberhasilan seperti itu nggih. Kira-kira ukuran keberhasilannya itu gimana ya Bu ya? Saya Ukuran boleh tahu. ya, ukuran keberhasilannya yang saya harapkan dari pembelajaran diferensiasi itu otomatis nanti ketika saya melakukan penilaian harian pertama, mungkin setelah 1 bulan itu kan biasanya 1 bab selesai ya Pak. Itu nanti harapannya minimal 70-75% mereka sudah tuntas. Seperti itu Pak. Bagus. Berarti kira-kira komitmen apa terhadap rencana yang tadi Bu Korot Ayun sampaikan itu? Komitmennya seperti apa? Komitmen saya ya, saya akan melaksanakan nanti insya Allah per Januari akan melakukan pembelajaran diferensiasi agar nantinya kedepannya anak-anak itu memiliki kecakapan lah Pak dalam matematika, artinya dapat menerima pembelajaran dengan lebih baik dari di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi saya usahakan melakukannya mulai dari ketika kita datang, pengenalan materi, kemudian saya langsung lanjutkan kepada yang tadi, pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, itu kira-kira jenengan butuh bantuan dari rekan guru lain atau tidak, atau cuma jenengan sendiri seperti itu untuk melaksanakan? Pasti Pak. Saya pasti membutuhkan, khususnya yang rekan sejawat itu juga yang rekan di MGMP, juga dari matematika sendiri, karena saya juga pengajar matematika. Pastinya saya nanti butuh dari bantuan mereka untuk membantu saya. Mungkin tidak diferensiasinya itu kan mungkin ada 3 tadi ya, 3 strategi diferensiasi itu mungkin kan pasti butuh masukan dari mereka.
selain dari mereka juga otomatis dari pihak sekolah, kepala sekolah, juga mungkin dari orang tua nanti, karena memang pada akhirnya kan kalau memang ada diferensiasi produk kan orang tua juga saya harapkan membantu dalam pendidikan anak-anaknya seperti itu, Pak. Oke. Setelah Bu Ayun tadi menyampaikan, itu kira-kira tindak lanjutnya apa Bu setelah diskusi ini? Setelah ini saya merencanakan untuk merancang perangkatnya dahulu, Pak, perangkat pembelajarannya, sehingga nantinya perangkat dan uborempenya lah ya, itu semoga aja nanti perangkatnya ada yang konten-kontennya itu saya persiapkan terlebih dahulu, sehingga ketika Januari nanti saya action, saya sudah mempersiapkan apa yang seharusnya memang terjadi seperti itu, dan harapan saya kedepannya bisa sukses, lancar, sehingga kita dapatkan anak-anak yang kemarin saya merasa kok anak-anaknya belum maksimal. Saya harapannya ya nanti kedepannya ini mulai di semester 2 ada peningkatan yang lebih bagus seperti itu, Pak. Oke, semoga nanti berjalan dengan baik ya Bu ya di semester 2. Ada lagi yang mungkin mau didiskusikan Bu Ayu? Saya mau mengatakan terima kasih, Pak. Oh iya. Bahwa ini saya malah mendapatkan solusi yang sangat bagus sekali dari Bapak. Saya bisa agak plong terhadap permasalahan saya tadi. Saya berpikir bagaimana sih caranya bagaimana caranya untuk membuat anak-anak dapat memahami pembelajaran. Setelah diskusi dengan Bapak melalui sesi ini, saya merasa ketemu solusi-solusi yang seharusnya saya lakukan ke depannya. Semoga dengan solusi yang tadi kita diskusikan semoga bisa dijalankan Bu Ayun. Kemudian nanti saya mungkin minta laporannya Bu Ayun mungkin minggu hari setelah pelaksanaan nanti mungkin Bu Ayun bisa menyampaikan lagi ke saya seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak Arif. Sama-sama Bu Ayun. Terima kasih untuk keterampilan coachingnya sudah dilaksanakan. Untuk sesi berikutnya ini adalah pasca observasi. Ada beberapa poin yang saya tanyakan. Nah, ini untuk pertanyaan 3 pertanyaan berikut ini disampaikan oleh Ibu Aisyah. Monggo Bu Aisyah. Terima kasih kepada Bu Justina. Saya akan bertanya kepada Pak Arif selaku coach, bagaimana pengalaman yang telah dilakukan Pak Arif dalam keterampilan coaching saat ini? Ya, yang saya alami ini dalam keterampilan coaching ini presensi, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan yang telah disampaikan Pak Arif tadi. Kehadiran penuh atau present tadi sudah saya catat, memang sudah ada. Untuk mendengarkan aktif juga sudah ada, yaitu dengan rasa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah ada. Terus menggunakan alur tirta, tujuan juga sudah ada, tadi sudah disampaikan 2 pertanyaan Terus untuk identifikasi juga sudah ada 3 pertanyaan. Untuk rencana aksi ya juga sudah ada, yaitu 3 pertanyaan. Tanggung jawab juga sudah ada 4 pertanyaan. Berarti ini sudah semuanya nggih, Pak? Iya. Terus untuk yang selanjutnya saya akan menanyakan
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Arief dalam hasil melakukan coaching saat ini? Keterampilan yang saya ingin tingkatkan adalah keterampilan membangun hubungan baik, Bu. Jadi antara coach saya dengan coachee nanti harus ada hubungan baik untuk mendapatkan solusi yang akan dicapai seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Waktu akan saya kembalikan kepada Bu Justina. Oke, terima kasih Bu Aisyah yang sudah menyampaikan hasil di pasca observasi ini. Terima kasih kepada Pak Arief dan Bu Ayun yang telah melakukan keterampilan coaching. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.